Ini pemirsa, ini terkait seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah yang menjadi korban bully. Untuk pencariannya sendiri di Google Trends ini tercatat mencapai 5.000 pencarian pada hari ini. Iya, kalau kita lihat, ini videonya sudah beredar luas di masyarakat. Ini dilakukan oleh kakak kelasnya yang duduk di kelas 9 yang membuli atau melakukan kekerasan terhadap adik kelasnya. Banyak spekulasi kenapa akhirnya kakak kelas ini katanya melakukan kekerasan. Katanya ingin menarik perhatian perempuan di sekolahnya satu, tapi ada yang bilang juga karena si korban ini berpindah geng begitu atau berpindah kelompok. Jadi itu yang masih didalami. Tapi satu yang pasti adalah kepolisian ini juga sudah mengamankan pelaku, dijemput di rumahnya, dan kemudian ada satu lagi yang terduga pelaku juga sudah diamankan, dan 3 siswa lainnya itu juga sudah dilakukan pemeriksaan ya. Oke. Iya, ada polling juga nih yang kita coba tampilkan dan coba kita blast ke masyarakat ya terkait dengan bullying ini kan udah sering banget ya kejadian ya. Nah ini nih kita lihat nih bagaimana mencegah terjadinya bullying ya. Ada beberapa opsi dan kita sudah mengumpulkan hasil pollingnya. Yang pertama lapor guru atau orang tua. Ini totalnya mencapai 26%. Betul. Kalau hukum pelaku supaya jerah ini 57%, jangan pasrah 11%, dan begitu minta pertolongan ini 7%. Jadi masih banyak yang minta supaya ini dihukum supaya pelakunya jerah ya. Tapi sebetulnya mencegah itu jauh lebih baik ya dibanding sudah terjadi bullying seperti ini. Iya, nah seperti apa ya kira-kira pendapat dari warganet terkait dengan fenomena bullying yang masih terjadi di lingkungan sekolah? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan juga para followers di Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan kali ini kita akan membicarakan terkait topik yang sedang trending, yaitu terkait dengan bullying. Dan akhir-akhir ini sebetulnya banyak ya kabar terkait dengan bullying di kalangan anak-anak. Betul, kalangan yang masih bisa dibilang di bawah umur begitu, di kalangan SMP. Apakah kemudian ini harus menjadi evaluasi yang terus-menerus harus kita lakukan, karena memang ini masalah klasik. Selalu saja ada kasus-kasus seperti ini, dan harusnya bisa dicegah ya. Benar-benar harusnya bisa dicegah dan benar-benar ditindak supaya perilaku seperti ini tidak muncul lagi di lingkungan sekolah apalagi. Nah kita sudah bergabung ya Jessica dengan salah satu warganet ya. Warganet di Facebook ada Mbak Novita. Selamat siang Mbak Novita. Siang juga Jessica. Mbak Novita, kita melihat kabar bullying ini akhir-akhir ini sebetulnya tidak hanya satu ya, ada beberapa kabar bahkan di anak-anak nih. Mbak Novita, pernahkah punya pengalaman anaknya atau saudaranya yang mengalami bullying? Iya, beberapa tahun kemarin itu anak saya waktu SD sempat mengalami bullying oleh teman-temannya. Dan yang jelas sih pada saat nerima kabar kalau dia dibully itu kaget ya. Kemudian ada rasa sedih, marah, sama shock. Kenapa anak saya dibully? Bulinya tuh secara verbal atau sudah ada bentuk kontak fisik atau gimana Mbak Novi? Yang jelas sih fisik ya, karena ada bekas dia luka di kepala, dan kalau saya lihat dari CCTV-nya beberapa teman yang memojokkan dia dan dipukul gitu. Mbak Novita, nah ini sudah ada bullying yang terjadi dan Mbak Novita ini sudah mengalami anaknya sendiri gitu. Mbak, sebagai orang tua merespon adanya kondisi seperti ini gimana sih Mbak? Mbak Novita masih tersambung bersama kami? Shock ya dengar anak saya dibully itu. Yang pertama saya lakukan adalah saya mendekati anak saya. Artinya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anak saya dengan lebih terbuka lagi. Apa yang saya tidak tahu dan apa yang dia tidak sampaikan ke saya. Buat saya itu penting. Tapi selain dan saya juga tanya ke dia apa yang dia mau saya lakukan untuk menolong dia. Jadi saya perlu itu. Kalau dia menginginkan kasus ini kita buka di sekolah, saya akan bawa. Tapi kalau anak saya mengatakan tidak, saya akan hargai kemauan dia untuk tidak. Tapi saya akan support dia. Gitu. Yang utama sih buat saya harus support dia ya. Support dia. Dan kebetulan anak saya bilang, Ibu tolong saya karena saya takut. Saya nggak mau diginiin lagi. Oke, kita cari jalan keluarnya ya nak. Baru saya komunikasi dengan wali kelasnya, kemudian ke kepala sekolahnya, dan akhirnya ke komite orang tua. Apa yang dilakukan sekolah dan komite orang tua, Bu? Yang jelas pada saat di sekolah mereka juga kaget karena kejadian itu benar-benar di luar pengetahuan mereka. Kalau menurut mereka seperti itu. Kemudian
sekolah itu kan ada CCTV ya. Saya coba untuk ajak mereka untuk melihat cerita dari anak saya itu benar apa enggak. Jadi dan kebetulan kok ya bisa CCTV di kelas pada saat itu rusak. Jadi kita hanya bisa lihat CCTV dari luar kelas. Jadi kebetulan pintunya terbuka dan itu ada rekaman itu. Oke, sampai melihat CCTV. Terakhir singkat saja Mbak Novi, akhirnya waktu itu apa yang jalan atau solusi yang diambil dari pihak sekolah sehingga anak ibu bisa benar-benar kembali ke sekolah lagi dengan rasa aman ya? Tanpa ada trauma sebetulnya. Tanpa ada trauma, apa Bu? Iya. Yang jelas sih saya ke psikolog, kemudian efeknya lagi untuk orang karena sampai ke komite. Jadi kan komite orang tua itu memanggil orang tua dan orang tua harus mengawasi anaknya. Jadi itu kerja sama antara orang tua, guru dan saya sendiri gitu. Saya membesarkan perasaan atau hati anak saya. Orang tua yang lain yang sempat membuli itu juga dapat dapat teguran gitu ya. Sekolah untuk mengawasi anaknya. Dan Iya. sekolah tentunya harus lebih mengawasi itu ya. Dan ya saya sih dibantu sama psikolog ya untuk membesarkan hati, membuat dia merasa nyaman dan berani lagi ke sekolah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita sudah sharing bersama kami pengalamannya dan bagaimana sih cara berkomunikasi dengan anak yang mengalaminya juga. Baik. Terima kasih Mbak Novi. Dan pemirsa, kami masih akan memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan tadi kita sudah berdialog dengan salah satu warganet ini terkait bagaimana sih menangani anak yang terkena bullying. Dan saat ini kami juga sudah memiliki polling dan sudah di-polling juga sama warganet di X ya, Jason. Nah, kita mau lihat hasilnya nih, bagaimana ya mencegah terjadinya bullying. Ini yang pertama, lapor guru atau orang tua ini masih menjadi yang tertinggi ya. Salah satu yang tertinggi yaitu 29%. Kemudian hukum pelaku supaya jerah masih jadi yang tertinggi 55%. Jangan pasrah 10% dan minta pertolongan 7%. Tapi sebetulnya yang paling penting dari semuanya adalah mencegah bullying. Jangan sampai ada bullying di lingkungan manapun. Betul, apalagi juga di lingkungan sekolah ya. Nah, informasi tadi dan juga pembahasan tadi semoga menyadarkan kita semua bahwa kerjasama untuk memberantas atau mencegah bullying bukan hanya tugas sekolah semata, bukan hanya tugas keluarga semata, tapi tugas kita semua. Dan bullying itu akarnya bisa macam-macam, dari konten yang mereka lihat atau mungkin perilaku kita di rumah yang kemudian dicontoh oleh mereka. Jadi memang banyak introspeksi, banyak kerja dan PR bersama yang harus kita lakukan supaya anak-anak tidak menjadi peniru dari perilaku bullying di sekolah dan dimanapun mereka berada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.